Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dan saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah menjadi organisasi intrasekolah atau OSIS SMP Negeri 3 1 Atap Ngebel tahun pelajaran 2020-2021. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen organisasi OSIS. Apa itu organisasi dan bagaimana cara memanajemennya? Langsung saja menuju ke materi. Definisi manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi definisi manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, manajemen merupakan ilmu dan seni. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating atau directing, dan yang keempat adalah controlling. Jadi seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Yang ketiga, seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Selanjutnya, faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi menurut Griffin 2002. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan, sumber daya organisasi. Itu yang pertama, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Ya, ini fungsi-fungsi manajemen. Ya, ini fungsi-fungsi manajemen organisasi itu ada yang pertama planning, perencanaan, yang kedua organizing, yang ketiga pengarahan dan pengimplementasian atau directing atau leading atau actuating, yang keempat pengawasan dan pengendalian atau controlling. Mari kita bahas yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi yang pertama adalah kalian harus memiliki perencanaan, planning, organisasi. Jadi kamu harus tahu planning kamu itu seperti apa. Planning yang di masa yang akan datang, dan kamu harus tahu menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi itu seperti apa. Kalian harus juga memikirkan seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan dalam fungsi perencanaan atau planning. Fungsinya apa? Yang pertama, menetapkan tujuan dan target program kerja organisasi. Jadi kalian harus memiliki planning, tujuan, dan target program kerja organisasi intrasekolah atau OSIS di SMP Negeri 3 1 Atap Ngebel ini. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target program kerja tersebut. Kalian harus juga merumuskan
strategi apa atau taktik yang seperti apa yang dapat mewujudkan suatu tujuan atau target program kerja tersebut. Kalian juga harus memikirkan secara bersama-sama. Selanjutnya, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Nah, untuk menuju target, apa saja yang harus diperlukan? Mungkin memerlukan peralatan apa untuk mencapai tujuan tersebut, atau minta pengarahan dari luar atau seperti apa. Jadi kalian juga harus memikirkan hal yang seperti itu. Selanjutnya ada menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Jadi yang menurut target atau pencapaian tujuan tersebut dikatakan berhasil itu yang seperti apa? Jadi kalian nanti biar ada gambaran. Oh, aku akan menyelenggarakan lomba melukis antar SD sekecamatan Ngebel. Nah, itu contohnya. Kamu buat acara seperti itu. Nah, ternyata yang datang itu hanya 5 sekolah saja, tidak mendaftar semuanya. Nah, di indikator kamu keberhasilan itu apabila sudah ada yang daftar lebih dari 5, itu pencapaian tujuan dan target kamu sudah berhasil. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Nah, fungsinya pengorganisasian itu yang ini. Jadi kalian tuh memiliki seni dalam mencapai strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan tadi. Apabila kalian sudah melakukan perencanaan atau planning, yang kalian lakukan selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Jadi organisasi itu didesain yang tepat dan yang tangguh. Selanjutnya, kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Ada apa saja setelah kita planning, memiliki planning, tujuan program kerja? Selanjutnya adalah pengorganisasian. Yang pertama adalah mengolokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Jadi kalian harus mengalokasikan sumber daya apa aja yang perlu dibutuhkan, alat-alat apa saja untuk mencapai program kerja tersebut. Yang kedua adalah menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ya, kalian kan sudah dibagi kan, kalian bagi ini, ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi keagamaan, seksi kependidikan, seksi seni dan budaya, ada sendi-sendi kan. Apabila itu sudah dibagi, kalian juga harus tahu tanggung jawab apa yang harus kalian lakukan. Tidak hanya tulisan saja nama kamu di situ, tapi kamu juga harus melakukan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Selanjutnya kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Selanjutnya adalah fungsi pengarahan dan implementasi atau actuating atau directing. Nah, setelah kalian melakukan perencanaan, terus pengorganisasian, yang selanjutnya adalah pengarahan dan mengimplementasikan atau actuating atau directing. Jadi apa itu maksudnya? Maksudnya adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi kalian tahu, oh ini ketua, ini wakil. Pekerjaan kalian sudah tahu, kalian harus seperti apa, program kerja kalian tuh harus seperti apa.
Kalian harus dengan penuh menjalankan itu dengan tanggung jawab dan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jangan hanya diam saja, lempeng. Ada kegiatan di sana menciptakan program kerja yang bagus, di SMP lain, di SMP sana, di tetanggamu menciptakan program kerja yang lebih bagus. Kamu juga harus berani bergerak untuk menciptakan program kerja. Apabila kamu sudah memiliki program kerja planning, itu nanti bisa dimusyawarahkan ke koordinator OSIS, Bapak Ibu guru. Contohnya, Pak, ini saya memiliki program kerja yang seperti ini, mengadakan lomba voli atau mengadakan apa, itu boleh-boleh saja, tapi tetap mengutamakan musyawarah mufakat keputusannya. Jadi seperti itu, jangan cuma diam. Di sekolah kalian sudah membuat acara program kerja seperti kamu diam. Jangan menunggu Bapak Ibu guru itu membuat program kerja. Kalian juga harus memikirkan apa yang perlu untuk program kegiatan, apa yang perlu saya lakukan untuk mengembangkan sekolah ini biar semakin lebih baik dan lebih maju lagi. Jadi seperti itu tugasnya OSIS. Selanjutnya adalah kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Fungsinya yang pertama mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai tugas tersebut. Dan selanjutnya menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila ada salah satu contohnya seksi seni dan budaya, tugas saya apa? Kalau tidak tahu, silakan tanyakan kepada ketua. Apabila ketua tidak tahu, silakan tanyakan ke koordinator OSISnya. Jangan cuma diam saja. Kalian harus lebih aktif dan produktif menjalankan program kerja tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling. Setelah kalian memiliki planning tadi, terus yang terakhir adalah pengawasan. Jadi pengawasan itu maksudnya proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi. Jadi tetap masih ada rangkaian kegiatan yang selalu mengontrol kegiatan kamu itu apa saja, tetap diawasi terus oleh Bapak Ibu guru. Pastinya kalian akan dibantu terus. Jadi kalian memiliki program kerja seperti ini, terus kalian memiliki hambatan yang seperti ini, nanti kita bisa memberikan masukan. Bapak Ibu guru bisa memberikan masukan, memberikan jalan keluar biar program kerja kalian itu berjalan secara efektif dan sesuai dengan target yang sudah kalian harapkan. Nah, fungsinya apa pengawasan ini? Fungsinya adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Maksudnya target program kerja tersebut yang sudah kalian tetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan. Apabila kalian ingin menyelesaikan program kerja A, contohnya, terus kalian mengalami penyimpangan atau mengalami kesulitan di situ, ditemukan ada masalah yang ditemukan di tengah jalan. Nah, itu nanti akan diadakan rapat kecil antara anggota OSIS sama koordinator OSIS, bagaimana agar program tersebut tetap berjalan dengan lancar tanpa ada halangan tersebut, bagaimana cara melewatinya, kita menggunakan taktik yang seperti apa. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target program kerja.
saja. Nah, ini mencari solusi bila ada suatu masalah yang barusan saya sampaikan. Dan cukup sekian materi dari saya, manajemen pengorganisasian organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di SMP Negeri 3 1 Atap Ngebel. Semoga kalian dapat menjalankan tugas-tugas kalian dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Jangan hanya ikut di OSIS itu hanya ikut-ikutan saja. Semoga kalian ikut OSIS juga dapat mendapatkan pengalaman yang baru, serta kalian dapat menjadi diri yang lebih baik lagi. Bagaimana di organisasi itu memang banyak sekali manfaatnya dan pengalamannya pasti banyak sekali. Dan cukup sekian materi saya tentang manajemen pengorganisasian OSIS. Apabila ada saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup atau menemui saya di sekolah, atau kita melakukan pertemuan kecil. Ya, nanti bisalah dilihat next time. Jadi terima kasih, see you next time. Berorganisasilah dan bermusyawarah adalah kebiasaan yang harus dipupuk untuk meraih keberhasilan sejak dini. Karena seorang anggota OSIS dituntut untuk aktif menyuarakan aspirasi pelajar. Keberhasilan OSIS adalah keberhasilan sekolah juga. Salam OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.